Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel kami Infotech. Kali ini kita akan membuat autentikasi login, logout, dan sign up pada Jinggo. Pada project blog kita yang lalu itu kan belum ada fasilitas untuk login, logout, dan sign up. Nah, sekarang kita akan tambahkan fasilitas tersebut pada project Jinggo kita. Ya, saat kami rekaman ini sedang ada peristiwa rame-ramenya demonstrasi di mana-mana, termasuk di Jakarta yang terbesar. Kami berharap dan kami berdoa kepada para demonstran agar keinginan mereka terpenuhi. Mari kita dukung dan doakan mereka, karena mereka adalah pejuang rakyat yang sejati, bukan mereka yang duduk di parlemen, mereka yang berdasi, mereka yang bermobil mewah. Itu bukan bagian dari kita, tapi mereka yang berjuang di jalanan adalah bagian dari kita. Mereka lah pejuang sejati. Mari kita dukung dan doakan mereka. Semoga mereka bisa membawa amanah rakyat. Ya, sekarang kita akan aktifkan terminal CMD-nya. Ya, pada desktop kita klik tombol shift, kemudian kita klik kanan, kemudian kita pilih open common window here. Ya, kemudian apabila di komputer Anda cara tersebut tidak berhasil, Anda bisa googling bagaimana cara mengaktifkan terminal CMD melalui klik kanan pada mouse. Ya, sekarang terminal CMD sudah tampil di depan kita. Mari kita aktifkan dahulu virtual environment. Virtual environment ini merupakan fasilitas wajib yang harus digunakan ketika kita menggunakan atau kita akan membuat project Jinggo atau Python lainnya. Ya, kita aktifkan. Perintahnya env3 script activate. Ya, kemudian kita akan masuk kepada project Jinggo kita, di mana project Jinggo kita namakan blog. Ya, kita sudah masuk kepada project Jinggo, kepada directory project kita yaitu blog. Kemudian kita panggil dulu visual editor kita, kode spasi titik. Ya, kita akan selalu terbiasa menggunakan visual editor kita ya, yang merupakan salah satu favorit saya. Nah, sekarang kita akan mulai project kita, namun sebelumnya kita pastikan dulu bahwa Visual Studio Code sudah berada pada posisi virtual environment kita. Kita tekan tombol Shift, Ctrl, dan B. Select Interpreter. Kemudian kita pastikan dia sudah berada di directory di mana project dan virtual environment kita berada. Nah, sekarang kita akan konfigurasi pada file views.py, di mana project Jinggo sudah menyediakan fasilitas autentikasi, registrasi, dan logout ini. Jadi kita tinggal menggunakan saja, kita tidak perlu capek-capek membuat codingan yang banyak karena Jinggo sudah menyediakan. Makanya Jinggo disebut dengan button included. Semua fasilitas itu sudah disediakan oleh Jinggo. Kita pakai saja. Ya, sekarang kita akan mengimport dulu modul-modul yang sudah disediakan oleh Jinggo. Salah satunya adalah form Jinggo. Jinggo.urls import di sini kita akan menggunakan kelas base view. Apa itu kelas base view? Yaitu ciri yang paling mudah dilihat adalah kalau diawali sebuah baris ini dengan kata def, yaitu function pada Python, ini disebut dengan function base view. Sedangkan apabila sebuah baris itu dimulai dengan class,
maka itu disebut dengan class base view. Mudah bukan? Ya, kemudian form Django dot views import generic. Ya, kemudian kita akan mengimport modul form ya. Jadi Django itu sudah menyediakan form, sehingga kita akan gunakan. Kita nggak perlu membuat sendiri form, kita pakai saja yang disediakan oleh Django. config.out.forms. Nah, import user creation form. Nah, sekarang kita buat kelasnya dulu. Kita sebut dengan kelas sign up. Anda bisa gunakan nama apa saja, terserah. Yang penting kelas yang kita buat ini adalah inherit kelas yang disediakan oleh Django, yaitu inherit generate dan create view. Ya, mengapa kita menggunakan class base view? Karena class base view itu termasuk sebuah metode yang sangat mudah digunakan dan singkat. Sedangkan jika kita menggunakan function atau dev ya, function base view, itu baris kodenya sangat panjang. Dikhawatirkan kita akan melakukan duplikasi kode jika kita menggunakan function base view. Sedangkan kalau class base view, kondisi seperti itu sangat minim sekali atau bahkan tidak ada. Tapi ya tergantung oleh developernya juga ya. Kita buat variable form class ya. Class form class, kita form classnya kita ambil dari user creation form, kemudian sukses URL. Sukses URL ini adalah jika berhasil sign up, maka user akan dialihkan ke halaman login. Kita menggunakan referensi untuk redirectnya atau pengalihannya. Jadi ketika sign up berhasil, maka user akan diarahkan ke login. Kemudian template name-nya, kita menggunakan template name yang akan kita pakai menggunakan nama sign up. Misalnya sign up HTML, Anda bisa gunakan apa saja, misalnya registration.html, tapi harus diletakkan pada folder atau directory yang bernama registration sign up.html. Jadi direkturnya sudah ditentukan oleh Django bahwa direkturnya harus bernama registration. Nah, kita cek dulu apakah baris kode yang kita buat ini sudah benar dan sesuai prosedur. Ya, insya Allah benar. Ternyata baris kodenya sudah benar. Kita cek pada terminal formnya, pada terminal CMD. Nah, kita aktifkan dulu Python manage one server. Nah, apabila ada kesalahan, maka Django akan memberitahu kita melalui kesalahan yang ada di terminal CMD ini. Nah, kemudian kita buka browser kita tetapkan alamatnya. Loh, ini Pak D, fotonya Pak D. Ya, ternyata masih bisa ya. Ya, oke. Sekarang kita akan konfigurasi. Setelah kita konfigurasi di file views.pw, sekarang kita konfigurasi pula di file urls.pw yang akan menentukan path atau routing ya. Nah, di sini kita harus import dahulu ya, atau ya kita akan import. Jadi kita akan import kelas yang sudah kita buat tadi. Jadi kita sudah menggunakan
kelas sign up ini. Kelas sign up ini akan kita import ke urls.pw. Jadi form posting, karena posting ini ada merupakan directory yang berisi nama app kita, yaitu nama app kita adalah posting, berarti form posting ya, kita import file views tadi ya. Jadi kita kemudian kita buat pathnya. Nah, buat pathnya namanya adalah sign up ya. Jadi nama routingnya, nama alamatnya sign up. Kemudian koma, viewsnya sign up titik as underscore view, kolom buka kolom tutup, kita kasih nama sign up. Jadi ini adalah nama yang akan kita sematkan ketika kita akan membuat sebuah link. Kita akan menggunakan nama sign up ini. Misalnya kita akan membuat nama link di navbar ya, navigation bar. Nah, sekarang jika sudah selesai dengan file urls.pw untuk konfigurasinya, sekarang kita akan membuat file HTML bernama sign.html yang akan kita letakkan dalam sebuah directory baru bernama registration yang terletak di dalam directory template. Jadi kita buat directory baru atau folder baru bernama registration. Kemudian di dalam folder registration kita buat lagi sebuah file HTML bernama sign.up.html yang sudah kita daftarkan tadi di file views.pw. Nah, jadi ingat ya, di dalam folder template ada folder lagi bernama registration, dan di dalam folder registration ada file HTML, yaitu file registration.html. Sekarang kita extend dulu base HTML-nya. Kemudian kita akan buat blok konten, atau kita akan buat dulu blok title-nya dulu, karena blok title ini akan dibaca oleh search engine ya, yaitu Google. Nah, kemudian dari title-nya adalah sign up ya. Kemudian sekarang kita buat blok konten. Blok konten. Ini blok title, ya, and blok title ya, blok title dan end blok title. Kemudian di dalam blok konten, yaitu kita akan membuat sebuah kelas container ya, agar tampilannya lebih rapi. Kita buat container bootstrap ya. Dengan batas atas adalah 3 supaya tidak terlalu mepet ke atas ya. Kemudian di dalam ini kita buat sign up ya. Kemudian kita buat sebuah form. Buat form dengan metode post. Kemudian kita buat token CSV-nya. Ini yang membuat Django itu menjadi salah satu framework yang paling aman di antara framework lainnya di dunia. Jadi Django ini memang dikenal aman dibandingkan dengan framework seperti
JavaScript ya, dan bahasa programming lainnya. Ini kita harus bangga menggunakan Django ya. Kita kalau bisa kita undang Bioka untuk membobol project Django kita ya. Kita buat buttonnya. Maaf, kita buat formnya dulu ya. Form dengan agar tampilannya menarik, AS_P supaya tampilannya lebih menarik. Button type submit kelas, kita buat kelas button btn ya. Kita pakai nama primary, yaitu warnanya blue biru ya, btn primary. Kemudian kita namakan nama buttonnya adalah sign up juga. Nah, sudah selesai kita membuat button. Sekarang kita save dulu. Sekarang kita coba dulu, kita cek di terminal CMD ada kesalahan. Kalau tidak ada, kita cek di browsernya, kemudian kita panggil sign up. Nah, ini ada masalah di end block dan end block kontennya ya. Sekarang kita cek ya. Nah, ini yang keliru namanya adalah end block content ya. Jadi kita harus teliti juga ya, kalau nggak gitu project kita tidak akan jalan. Kita refresh lagi. Nah, ini sudah muncul sign up-nya, ada kolom username password. Jadi passwordnya harus minimal 8 karakter, kombinasi antara angka dan huruf. Kita coba dulu dengan nama tes, kita kasih passwordnya sesuai ini, minimal 8 karakter. Kita klik sign up. Nah, ini karena username-nya sudah ada. Kita kasih coba dulu dengan passwordnya ya. Nah, kenapa ada masalah, yaitu login. Jadi halaman login atau logic untuk loginnya belum ada, jadi kita buat dulu. Jadi sekarang kita akan membuatnya di file urls.py. Jadi kita pakai bawaan dari Django, jadi kita tidak perlu membuat kelas atau function lagi. Kita gunakan modul dari Django untuk loginnya. Cukup kita konfigurasi di file urls.py ya, tidak perlu di file views.py. Ini salah satu keunggulan dari Django karena kita sudah disediakan banyak sekali fasilitas ya. Out views titik login view titik as_view. Kalau buka kolom tutup, kita kasih nama ini sama dengan namanya adalah login juga. Nah, jadi sekarang kita ada tanda gelombang kuning di bawah, berarti harus kita import dulu sebuah modul dari Django, form django.content.out import views as out _views. Nah,
gelombang kuning di bawah sudah hilang, berarti ini sudah benar ya. Kita cek sekali lagi apakah ada kekeliruan. Kita cek pada terminal CMD, tidak ada kekeliruan atau deteksi. Kemudian sekarang kita akan membuat halaman login. Tetap kita akan buat di dalam registration, di dalam folder registration kita buat namanya login HTML. Login HTML di dalam folder registration. Folder registration berada di folder template. Nah, supaya cepat kita copy yang ada di sign up ini, kita pastikan ke file login.html. Jadi ini tetap base HTML nya, ini blok title-nya kita namakan login ya. Blok konten ya, ini login juga ya. Kemudian form metodenya tetap post, kita menggunakan CSV token sebagai security. Ini form ASP, buttonnya tetap kita pakai warna blue, ini kita buat namanya login. Jadi ini yang lainnya tetap ya, jadi kita hanya mengubah nama-nama saja. Kemudian sudah selesai, sekarang kita akan melakukan login menggunakan browser ya. Nah, login. Nah, halaman login sudah terbuat. Sekarang kita akan login menggunakan akun yang sudah kita pakai tadi ya. Kita masukkan passwordnya, kemudian login. Nah, ini not found, kita perhatikan ada page not found. Kenapa ini bisa tercipta? Karena ini akan menuju ke alamat link accounts under slash profile. Jadi Django sudah mengarahkan kita menuju ke accounts profile. Nah, ini sekarang harus kita ubah ini supaya tidak redirect atau teralihkan ke accounts profile. Jadi caranya kita akan lakukan konfigurasi pada file setting.py. Nah, kita minta supaya Django akan melakukan redirect. Setelah login kita akan redirect ke halaman utama, katakanlah seperti itu. Halaman utama kita bisa kita lihat di sini, namanya adalah index ya. Ini adalah nama halaman utama kita, index. Kemudian kita ke setting.py lagi. Jadi kita login URL-nya adalah namanya tetap login ya, login. Kemudian login underscore redirect, URL-nya sama dengan index ya. Jadi setelah login kita alihkan langsung ke halaman utama atau halaman index. Kemudian logout redirect underscore URL-nya kita alihkan ke index, juga ke halaman utama, juga ke halaman beranda. Nah, jadi kita hanya perlu lakukan konfigurasi redirect, login dan logout di file setting.py, tidak perlu di file views.py ya. Sekarang kita akan melakukan login sekali lagi. Kita akan login sekali lagi di sini. Nah, kita login, kita masukkan passwordnya. Nah, kita sudah diarahkan menuju ke halaman utama, yaitu kita sebut dengan nama index tadi. Jadi redirect loginnya sudah berhasil. Nah, sekarang kita akan membuat logout ya. Kita akan membuat logout. Tetap kita akan lakukan konfigurasi di file urls.py. urls.py
Ah, kita buat, jangan lupa ini tanda koma depannya 4 ya. Kemudian logout, ya, out views ya, dot log, kita menggunakan logout view dt as underscore view, kolom buka kolom tutup, kemudian kita kasih namanya logout juga ya. Nah, kita cek apakah sudah benar, lalu kita save logout view tts view name sama dengan logout. Nah, sekarang tadi sign up-nya sudah berhasil, login juga sudah berhasil. Nah, sekarang untuk bisa logout kita harus buat sebuah link di Navbar ya. Jadi kita harus membuat nama link pada Navbar kita, di mana Navbar ini terdapat konfigurasinya di file base.html ya. Ini kita tutup aja. Jadi kita masuk ke file base.html, di mana template Navbar ada di file base.html ini. Nah, ini adalah link 1, link 2, kita buat sebuah lagi ya. Kita duplikasi. Jadi ini adalah sign up, kemudian ini misalnya login. Nah, ini adalah logout. Nah, ini kita buat namanya ya. Kemudian login, kita kasih nama login juga. Kemudian ini kita kasih nama logout. Kemudian kita save ya, kita cek dulu apakah sudah benar. Jika kita rasa sudah benar ya, kita kembali ke browser, kita refresh lagi, sudah muncul sign up, login, dan ini logout. Nah, kita sudah logout ini, kemudian kita lakukan login lagi dengan nama coba, kita masukkan passwordnya. Nah, kita di redirect ke halaman utama. Nah, sekarang saatnya kita akan membatasi ya kondisi Navbar ini. Jadi seharusnya kalau kita sudah sign up dan kemudian login ya, nah maka tombol sign up ini sudah tidak ada. Jadi supaya kita tidak bingung kondisi kita ini login atau logout, supaya kita ada arahan, ada panduan ya. Ya, kita ada arahan atau panduan ya berikutnya. Jadi kita masuk lagi ke base HTML, kita konfigurasikan di template Navbarnya ya. Nah, sekarang kita akan konfigurasikan di Navbar HTML. Kita konfigurasi di file base HTML ya. Ini untuk login, logout, sign up-nya ya. Jadi kita kasih if user authenticated. Jadi kalau user sudah
authenticated, dia akan bisa melihat kondisinya dia login atau logout ya. Kita akan melakukan pembatasan di dalam hal ini. Is authenticated. Jadi ini kita pindahkan, ini kita kasih namanya adalah indeks ya. Nah ini kita ubah kedudukannya, posisinya ya. Jadi logout dan login ini kita kumpulkan jadi satu ya. Dan logout. Jadi ini mestinya adalah logout ya di sini. Sedangkan ini adalah sign up. Sedangkan di sini kita kasih else ya. Else. Nah, kemudian ini adalah endif ya. Nah, sekarang kita cek ya pada browser, kita cek dulu bahwa kita ini sekarang sudah logout ya. Ini mestinya ini keliru, ini ada keliru lagi nih. Kita benahi dulu di file base HTML nya ya. Kita nah pada file HTML kita pindahkan, ini kita cut, pindahkan posisinya ini di sini. Nah kita refresh, kita kembali ke browser, kita refresh. Nah ini ada kekeliruan lagi, kita cek. Nah ini maaf, ini endifnya mesti ya harus di akhir. Saya nah ininya else nya yang kita pindahkan, ya. Nah sekarang ini login dan sign up ya, kita login, kita coba ya. Nah sekarang kita logout ya. Kalau kita belum punya kita belum mendaftar, kita sign up, kita login lagi ya, kita coba ya, kita masukkan passwordnya. Nah ini ya, jadi ini konfigurasinya if user authenticated, ini logout, kemudian else meliputi login dan sign up, kemudian kita akhiri dengan endif ya. Mungkin sampai di sini perjumpaan kita, semoga bisa menjadi hikmah bagi kita semua. Kita akan lanjutkan di kemudian hari dengan project yang sama tapi dengan fasilitas yang berbeda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.